Di kesempatan ini Mangku Limo merangkum 12 judul film Emmy milik artis Filipina yang sedang trending. Sebelum memutuskan nonton film, lebih baik tentukan dulu waktu yang pas. Boleh di siang hari atau malam hari, pilih waktu-waktu di mana para sobat sudah bebas dari tugas-tugas rumah ataupun kantor. Hal ini bakal membantu para sobat konsentrasi ke film yang akan ditonton. Azzy Acosta adalah seorang artis multitalenta asal Filipina yang dikenal sebagai model, aktris, dan influencer terutama melalui platform Instagram. Dia lahir pada tahun 2002 di Manila. Saat ini berusia 21 tahun, Azzy telah membangun kehadiran yang cukup signifikan di dunia hiburan. Dengan fokus pada karir modeling dan akting, Azzy Acosta telah menjadi sorotan dalam berbagai proyek seni. Keberhasilannya dalam membangun basis penggemar di Instagram, Azzy menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh yang kuat di antara generasi muda. Selain karirnya dalam dunia seni, Azzy juga telah membagikan pandangannya dan kehidupannya kepada pengikutnya melalui platform media sosial. Meskipun informasi terperinci tentang peran-peran aktingnya, penghargaan, atau prestasi lainnya mungkin belum tersedia, namun eksistensinya sebagai seorang model, aktris, dan influencer menunjukkan potensi dan daya tarik dalam industri hiburan Filipina. Dengan umur yang masih muda, Azzy Acosta memiliki kesempatan yang besar untuk terus berkembang dan mengukir namanya dalam industri hiburan. Penggemarnya dan pengikutnya di media sosial tentu akan terus mengikuti perkembangan karir dan karya-karyanya di masa mendatang. Berikut 12 judul film serta cerita singkat biar tidak begitu penasaran dengan film-film yang telah Azzy bintangi. Ba't ka ba nagpuputa ngayon dito? Huwag mong gayahin ang nanay mo. Bakit mo pinapunta? Manong, dali! Sundan mo! 12. Call Me Alma 2023. Cerita singkat adalah Alma seorang gadis dari kelas atas yang terperangkap dalam kehidupan yang tidak konvensional. Meski hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, ia telah memutuskan untuk menjadi pedagang kue apem sebagai profesinya. Baginya, ini adalah cara untuk mencapai impian dan kebahagiaannya sendiri. Ia menjual kue apem kepada semua orang yang mampu membayar harga yang dimintanya tanpa ragu. Namun, di antara semua pelanggannya, ada dua pria yang istimewa baginya. Pertama adalah seorang pengacara kaya yang dikenal sebagai Tiger Rio, dan yang kedua adalah seorang eksekutif bank yang ia panggil Kabayo. Meskipun profesionalisme mengharuskan ia menjaga jarak, dalam hatinya ia merasakan ikatan khusus dengan kedua pria ini. Kehidupan rutin Alma tiba-tiba terganggu ketika sebuah perkenalan tak terduga terjadi. Ia bertemu Sheila, seorang pedagang kue lapis di jalanan yang usianya sudah lanjut. Tiba-tiba muncul dan mengklaim dirinya sebagai ibu Alma. Sheila mengungkapkan bahwa ia telah memberikan Alma kepada orang asing setelah kelahirannya. Pertemuan ini membuka luka masa lalu yang pernah ditolak Alma untuk dihadapi. Di tengah semua ini, Alma harus mempertimbangkan kembali nilai-nilai yang ia pegang dan pilihan-pilihan yang telah ia buat. Sementara itu, Sheila, yang juga merupakan korban dari lingkungan yang sulit dan pria yang kurang bertanggung jawab, juga dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pada akhirnya, Alma dan Sheila harus mengambil keputusan yang akan membentuk identitas mereka sebagai individu dan perempuan. Kehidupan mereka yang diwarnai oleh kemiskinan dan pengaruh laki-laki membuat mereka harus berjuang melawan masa lalu yang membebani. Melalui perjalanan ini, keduanya akan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk memilih jalan yang akan membawa mereka menuju kebebasan dan kebenaran yang telah lama dicari. May surprise ako sa'yo. Salamat dito. Oh, ano nang nangyari sa kanya? Sumpa ito o kaya parusa. Hahanapin natin uli siya. Sarap sa pakiramdam. Hindi yung sa akin lang. Sana di na lumala ang sakit niya. Akin to! Akin to! Nay! 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 11. Hugot 2023. Cerita singkat film ini adalah, dahulu, dia adalah bintang di lapangan basket menghiasi stadion dengan gerakan-gerakan briliannya. Namun, saat kejayaannya mulai memudar, godaan dunia gelap pun menghampirinya. Dia terjerumus ke dalam jaringan yang penuh nirkoboy dan perjudian, menggantikan papan skor dengan uang kotor.
Semua terlihat seperti kemungkinan cepat untuk mendapatkan lebih banyak uang, mengisi kekosongan dalam hidupnya. Namun, di tengah kekayaan yang diperolehnya, dia mulai merasakan pahitnya konsekuensi. Nyawanya terancam oleh risiko berurusan dengan nirkoboy yang mematikan, dan tanggung jawab perjudian membawa beban yang tidak pernah dia bayangkan. Keputusan-keputusan buruknya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga mengancam kehidupan orang-orang yang dia cintai. Ketika matahari terbenam pada masa kelabu ini, kesadarannya tiba-tiba muncul. Dia menyadari bahwa segala yang dia capai sejauh ini ternyata tidaklah berarti, jika diukur dengan bahaya yang ia timbulkan dan kerugian yang telah ia hadirkan bagi orang lain. Namun, ia menyadari juga bahwa semuanya sudah terlambat. Jalan yang keliru telah menutup pintu pada peluang yang lebih baik. Ketika kita berjalan di jalur yang keliru demi keuntungan semu, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita telah merelakan lebih dari yang kita raih. Kehilangan nilai-nilai dan cinta tercinta adalah harga mahal dari tindakan yang merusak. Lebih baik memilih jalan yang benar dari awal daripada terjebak dalam konsekuensi yang tak terelakkan. Tatlong laro lang yan. Babalik na yan laro mo. Intindihan naman kita. Feeling mo sobrang ganda mo na niyan? Uy! Okay to ah. Okay lang. Baba mo yung bag mo doon. Ang realidad na daig ng madiskarte ang maabilidad. Samahan mo 10. SEA Games 2023. Dalam dunia mereka yang kaya dan penuh dengan keindahan, John dan Emily memiliki hubungan yang unik. Mereka tidak hanya pasangan hidup tetapi juga mitra dalam petualangan kerja kelompok yang bersemangat. Mereka menciptakan sesuatu yang mereka sebut permainan bola sodok, sebuah cara untuk menyemangati kerja kelompok mereka. Setiap minggu, John dan Emily akan merencanakan berbagai permainan dan skenario yang menggugah. Ini bisa menjadi kostum-kostum yang menggoda, permainan peran yang cerdik, atau fantasi liar yang memicu imajinasi mereka. Namun, walaupun mereka sering mendapatkan kebahagiaan dari permainan ini, sesekali mereka merasa bahwa mereka telah mengecap semua jenis permainan yang bisa mereka raih. Suatu hari mereka bertemu dengan sekelompok teman baru yang sangat berbeda dari lingkaran sosial mereka. Pasangan ini Michael dan Sarah. Ia adalah pasangan yang konservatif dan lebih memilih menjalani hubungan dengan pola yang konvensional. Awalnya John dan Emily merasa agak skeptis terhadap pasangan ini, meragukan apakah mereka akan memiliki kesenangan bersama dalam petualangan mereka. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Michael dan Sarah, sesuatu yang menarik terjadi. Ternyata, perbedaan antara pasangan ini hanya sebatas penampilan luar. Ketika John dan Emily berbagi kisah tentang permainan bola sodok, Michael dan Sarah tertarik dan bahkan penasaran. Perlahan-lahan kepercayaan dan persahabatan tumbuh antara kedua pasangan ini. Mereka belajar untuk saling menghormati preferensi satu sama lain dan menemukan cara untuk mengeksplorasi hal-hal baru bersama. Keberanian Michael dan Sarah dalam mencoba hal-hal baru meringsung kreativitas John dan Emily. Sementara kedua pasangan itu memberikan perspektif yang lebih dalam tentang kehidupan dan arti sebuah ikatan. Ayan na pala sila eh! Secret Campus 2023. Ini film berepisode 1-4 episode, dan tayang dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 16 September tahun 2023. Azzy Acosta berperan sebagai Mira dalam drama seri Secret Campus, yang memiliki rahasia kelam yang menjadi misteri di lingkungan sekolah. Saksikan ya film terbarunya Azzy Acosta. Ba't ngayon ka lang? Saan ka pa nagpunta? Pamasahe 2022. Cerita singkat film ini, di sebuah desa kecil di pinggiran pulau hiduplah seorang ibu muda bernama Lynette. Ia tinggal bersama bayinya yang masih sangat kecil. Kehidupan mereka sederhana namun penuh cinta. Namun suatu hari suami Lynette yang bernama Alejandro harus pergi jauh untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun waktu berlalu tanpa kabar dari Alejandro. Lynette semakin cemas dan khawatir, terutama karena mereka tidak lagi punya uang untuk bertahan hidup. Lynette memulai perjalanan panjang. Setelah berhari-hari di perjalanan, Lynette dan bayinya akhirnya tiba di tepi laut. Mereka harus menyeberangi lautan untuk mencapai Manila.
Namun biaya perjalanan laut sangatlah mahal dan Lynette tidak punya cukup uang. Dalam keputusasaan, Lynette akhirnya membuat keputusan yang mengguncangkan hatinya. Dengan hati berat, Lynette memutuskan untuk menyelinap ke dalam kapal. Lynette pun kena Salome karena tidak bisa bayar tiket kapal, ia merasa sangat terluka dan malu. Tetapi dalam pikirannya tujuan akhirnya adalah untuk menemukan suaminya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi bayinya. Setelah beberapa jam di laut yang penuh penderitaan, Lynette akhirnya tiba di Manila. Tubuhnya lelah dan hatinya hancur, tetapi tekadnya tetap kuat. Ia mulai mencari jejak suaminya di tengah hiruk-pikuk kota yang asing baginya. Dan dengan bantuan beberapa orang yang ia temui. Bagaimanakah kisah Lynette di perjalanan selanjutnya? Jika penasaran silahkan nonton filmnya ya. Melalui kisah Lynette, kita belajar tentang cinta sejati, keberanian, dan pengorbanan. Ia telah melewati perjalanan yang sulit dan menghadapi pilihan-pilihan yang sangat berat demi keluarganya. Meskipun tindakan yang ia lakukan mungkin kontroversial, tetapi ia melakukannya dengan tujuan yang murni, yaitu untuk menyatukan keluarganya kembali. Ay, salamat girly ha. Ko sa'yo ha. Kasi sakto pamasahe na lang ang dala ko. Rod, sasagarin ko nakakapalan ng mukha ko ha. Suki 2023. Di sebuah kota yang berkilauan di malam hari, hiduplah dua jiwa bebas yang terjerat dalam dunia gelap hiburan malam. Eba seorang penari profesional yang memiliki banyak penggemar, sedangkan Adan seorang triptuk dengan senyum yang memikat para fan-nya. Keduanya bertemu di tengah sorotan lampu neon dan musik yang berdentum di sebuah klub malam yang eksklusif. Meskipun pekerjaan mereka tidak konvensional, namun di antara kilauan pakaian mewah dan kesenangan semu, mereka menemukan kenyamanan dan pengertian satu sama lain. Pertemuan mereka menjadi awal dari kisah yang tidak biasa. Eba dan Adan merasa bahwa mereka mengerti satu sama lain tanpa harus mengucapkan banyak kata. Mereka berbagi mimpi-mimpi dan kerinduan yang mungkin tersembunyi dari pandangan dunia luar. Di tengah malam di bawah cahaya bulan, mereka membuat janji bahwa pekerjaan mereka tidak akan pernah memisahkan mereka. Mereka percaya bahwa hubungan mereka lebih dalam dari sekadar tindakan yang mereka lakukan di atas panggung atau di lapangan. Namun seiring waktu berlalu, godaan mulai merayap. Eba merasa semakin tidak nyaman dengan sorotan mata penuh Nifsa di klub dan Adan mulai merasakan sentuhan hati yang perlahan tumbuh untuk Eba. Saat mereka berada di dunia yang penuh dengan harta dan Nifsa, pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam hati mereka. Bisakah janji mereka benar-benar bertahan? Apakah mereka hanya terjebak dalam lingkaran tipu daya yang mereka ciptakan? Lanjut ceritanya ada di dalam film fullnya ya. Pesan-pesan ini mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang kompleks dan hubungan yang memerlukan pemikiran mendalam dan pertimbangan. Ano? Ha? Isusubo ko kayo kay bossing! Paano pag naubos ng pera? Siguro mag-iipon na lang ako ng pera. Yung Adan mo? Ano ka ba? Parang di mo naman ako kilala. Kailangan natin mag-usap. Napanood ko kayo ni Marga. Bakit mo pinapunta? Erortical Manila 2023. Film ini juga berseri, sekarang baru satu episode dan akan terus berlanjut. Film ini menjadi semakin menarik karena dibintangi oleh talent berbakat dengan akting yang sangat luar biasa, yaitu seperti Alex Vincent Medina, Azzy Acosta, Gi Inducil Justo, Jalan Martin dan Jeff Felix. Kisah yang tidak biasa dan membuat orang menjadi penasaran. Kalian pasti akan merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini. Pokoknya film ini keren banget deh. Banyak penonton yang ingin menyaksikan bagaimana akting Gi Inducil Justo di film ini. Apakah sobat termasuk di antaranya? Sitio Diablo 2022. Di tengah gemuruh kota Manila yang tak pernah tidur, terdapat sebuah kawasan kumuh yang disebut Sitio Diablo. Disinilah tempat berlabuh bagi kelompok-kelompok gangster yang menjalankan bisnis gelap. Namun di antara kekacauan dan ketegangan, ada satu kisah yang menarik perhatian banyak orang. Setelah beberapa tahun berlalu, rumor mulai beredar bahwa pasangan tersebut telah kembali ke Sitio Diablo. Kali ini mereka tidak lagi membawa nama Los Hijos Diablos, melainkan membentuk geng baru yang diberi nama Ilustrados.
Mereka kembali dengan niat yang berbeda untuk membersihkan sitio Diablo dari kejahatan dan membalas dendam atas masa lalu mereka. Ketika kabar ini mencapai telinga geng lama yang bernama Los Hijos Diablos, situasi di sitio Diablo menjadi semakin tegang. Pertarungan tak terhindarkan. Ilustrados memiliki misi baru untuk mengusir pengaruh negatif dan kejahatan dari kawasan itu. Dengan kepemimpinan yang bijaksana dari Diego dan kecerdikan strategis Isabella, mereka mendapatkan dukungan luas dari penduduk setempat yang sudah lelah hidup dalam ketakutan. Dan bagaimana kisah perjalanan mereka selanjutnya? Ada di film fullnya ya. Kisah pasangan gangster yang kembali ke sitio Diablo dan membentuk geng baru mengajarkan bahwa di tengah kegelapan selalu ada harapan untuk cahaya. Itu adalah kisah tentang perubahan, penebusan, dan perjuangan untuk menciptakan tempat yang lebih baik, bahkan di lingkungan paling keras dan penuh tantangan. Tangina ka! Ano? Ano? Ako na maging reyna, kung dito lang din ako magiging reyna. Kumusta? Nalinis mo na ba ang kalat sa Sitio Diablo? 4. Anna 2022. Ini film berseri dari 1 sampai 4 episode. Cerita singkat film ini berkisah tentang Anna adalah wanita muda dengan kehidupan yang tampak biasa. Pada siang hari dia adalah seorang pekerja kantoran yang tekun dan rajin. Dia memakai pakaian formal untuk menghadiri rapat dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cermat. Namun ketika matahari terbenam dan kota mulai menyala dengan lampu neon, Anna berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Di malam hari Anna berubah menjadi seorang gadis panggoda yang misterius. Dia mengenakan gaun berkilau dan tata rias yang dramatis untuk menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Namun kehidupan ganda Anna menjadi bahan perbincangan bagi keluarganya yang sederhana. Ibunya seorang wanita tua yang bijak merasa ada yang tidak beres. Dia melihat perubahan dalam sikap dan rutinitas Anna, meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Anna? Cerita tentang Anna mengingatkan kita bahwa di balik citra yang tampak di permukaan dan setiap orang memiliki kisah dan perjuangan pribadi yang mungkin tidak terlihat. Hal ini juga menunjukkan bahwa dukungan keluarga adalah hal yang sangat berharga dalam menghadapi kesulitan dan melalui proses penyembuhan. Balik Taya 2023. Di tengah riuh rendah pasar malam Thailand yang berwarna-warni, seorang pemuda bernama Pip merasa seolah-olah dunia terbuka lebar di hadapannya. Pip adalah seorang petualang muda yang selalu merindukan kejutan dan kegembiraan dalam hidupnya. Ia bertemu gadis muda bernama Jessie, dan mata mereka bertemu dalam sekilas yang cepat namun penuh arti. Pip merasakan getaran aneh dalam dirinya, seperti dia telah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Mereka mulai berbicara dengan cepat dan terjalinlah percakapan yang seru dan penuh tawa. Mereka merasakan ikatan yang tak terduga, seolah-olah dunia telah mempertemukan mereka. Namun kegembiraan Pip tiba-tiba sirna ketika dia menyadari bahwa Jessie tiba-tiba menghilang. Apakah Pip akan menemukan Jessie? Cerita tentang Pip, Jessie dan Kate mengajarkan kita bahwa kadang-kadang hidup membawa kita pada petualangan yang tak terduga dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan untuk bertemu. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa cinta dan tekad bisa mendorong seseorang untuk menghadapi bahaya dan tantangan yang luar biasa demi tujuan yang mereka cintai. Welcome sa Pero paano kayo kumikita dito? Hindi ko dapat gawin to. Bakit hindi ikaw sagot sa text ko? O anong balita? Nakukuha ba ng laban?
sa pataya. Teka. 2. Ang Babaeng Nawawala sa Sarili 2022. Cerita singkat tentang Albina, seorang gadis muda dengan mata berkilauan dan senyuman yang menawan. Dia baru saja berhasil memulai karir modelingnya di salah satu perusahaan terkemuka di kota. Kecantikannya yang alami dan karisma yang dimilikinya membuatnya menjadi pusat perhatian di setiap panggung catwalk. Namun suatu hari hidup Albina mulai berubah. Saat ia sedang membersihkan gudang di rumahnya yang jarang digunakan, ia menemukan sebuah kalung yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang lama. Kalung itu berkilauan dengan batu permata yang memancarkan cahaya kebiruan yang misterius. Setelah mengenakan kalung itu, Albina merasa ada yang berbeda. Dia merasa seperti ada kehadiran tak kasat mata yang selalu mengikutinya. Awalnya Albina mengabaikan perasaan aneh tersebut, ia berpikir bahwa mungkin hanya imajinasinya. Namun kehadiran misterius itu semakin nyata dan mengganggu. Apakah Albina bisa menghadapi makhluk gaib itu? Kisah Albina mengingatkan kita bahwa terkadang dunia gaib dapat membawa pesan-pesan yang penuh makna dalam kehidupan kita, dan kita perlu membuka pikiran dan hati kita untuk memahaminya. Satu. Salinas Gold 2022. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan yang lebat hiduplah seorang gadis muda bernama Cora. Kehidupannya yang sederhana bergantung pada cahaya dan kehangatan yang disediakan oleh seorang lenternir bernama Tiago. Desa itu memiliki cerita sendiri tentang Tiago sebagai lenternir desa yang selalu membantu para warga dengan kebutuhan ekonominya. Namun takdir berkata lain yang dialami oleh seorang gadis muda bernama Cora. Ia trauma dan merasa putus asa mengalami masa sulit tanpa cahaya yang diberikan oleh Tiago. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Cora? Jika penasaran silahkan tonton filmnya ya. Huwag kayong mag-alala, hatid ko siya. Itulah 12 judul film yang dibintangi oleh artis cantik dari negara seberang yang bernama Azzy Acosta. Ia sekarang sedang trending karena bakat aktingnya yang luar biasa. Jumpa kembali di rangkuman judul film yang akan datang. Sampai jumpa! Ano to? Gamitin mo yan sa pagbabagong buhay. Huwag mo kong iwan. Selena!